Setiap perempuan memiliki pangeran impian mereka. Brooke Lynch adalah cinta sejati hidupku. Aku rela berkorban segalanya untuknya. Brooke Lynch, Mokako menikahi Natalie Wendell. Sayangnya, semua ini hanya hayalan belaka. Kenyataannya, Brooke Lynch, penerus, orang terkaya dunia Noah Lynes, sedang koma setelah kecelakaan mobil. Keluarga sedang mencari di seluruh dunia calon pengantin untuknya, tapi sejauh ini belum ada yang cocok ditemukan. Nah, Brooke sedang koma. Kami tak mungkin memberikan restu. Benar. Keluarga Lynes mungkin kuat dan berpengaruh, tapi kami tak bisa mengorbankan kebahagiaan seumur hidupmu. aku tak peduli. Senengwa. Nah, Brooke sudah koma selama 3 bulan. Kemungkinan besar, dia tak akan sadar kembali. Nah, karena kau nekat menikahi Brooke, apa kau berniat? Jangan-jangan kau mau menggunakan itu pada Brooke? Bagaimana jika dia tertekan dan meninggal? Wo? APA ibu mencari penggantin untuk raja? Kenapa tidak cari Brooke, wanita biasa? Lagi pula dia takkan pernah bangkrut. Tak ada gunanya cari wanita berkualitas. Kamu tahu apa? Noah menunjuk Brooke sebagai penerusnya. Ini takkan. Menguntungkan untuk mencarikan. Wanita pintar untuknya. Kalau Kita cari orang yang lemah. Kita bisa kendalikan. sepenuhnya. Ide bagus. Bu, Aku hanya melakukan ini untukmu. Di mana berkasnya? Natalie Wendell, Yatim Piatu, Pimlico Creekshire. Dari kota kecil 2 tahun lalu. Tak ada keluarga. Bagus. Dia Sampurna. Silakan lewat sini. Nona Wendell, jika tak ada hal lain, saya akan meninggalkan Anda. Oxiracetam, Citicoline, nutrisi untuk saraf kranial, dan glukosa. Dia sangat tampan. Rahang tegas. Bibir tipis. Hidung mancung. Sayangnya, aku tak bisa lihat kecerdasan di balik alismu. Suamiku tercinta. Kau begitu menarik. Menyakitkan hatiku melihatmu tidur selamanya. Tunggu dulu. Kecelakaan mobil tak seharusnya bikin denyut tak teratur. Ada apa ini? Dia diracun. Untungnya kadar racunnya tidak tinggi. Kalau tidak, Tuhan pun tak bisa menyelamatkan. Sepertinya pelakunya sedang meracunimu perlahan. Agar kematianmu terlihat alami. Ini kejahatan yang sempurna. Tapi bagaimana cara? Tiracuni, obat-obatan dan glukosa sudah diperiksa. Kemungkinan besar, racun tidak diberikan secara oral. Mesuk. NY. Wendell. Saya di sini atas perintah dokter untuk menyuntik nutrisi. Harian TN. Brooke. Apa Anda pernah bekerja di bidang medis? Untuk menjawab pertanyaanmu, saya pernah jadi perawat di rumah sakit selama 5 tahun. Hantasan and Ali dalam pekerjaan ini. Terima kasih pujiannya, Nyonya Wendell. Jika tidak ada hal lain, saya akan pamit dulu.
Ternyata benar mengandung racun. Jadi begini cara racun masuk ke tubuhnya. Brooke, bahaya mengintai di dalam keluargamu. Aku penasaran, sebenarnya asisten rumah tangga ini bekerja untuk siapa? Sayang, ini kan malam pernikahan kita. Aku tidak ingin melakukan ini padamu. Tapi situasinya memaksa. Kau akan mengerti. Bentuk badanmu bagus. Sayang sekali, kita tak sempat mengagumi tubuh sayang. Begitu aku berhasil mengeluarkan racun darimu, kamu harus bisa membalasnya padaku. Brooke, ingat, aku Natalie Wendell. Mulai sekarang, akulah istri yang akan merawatmu seumur hidupmu. Apa yang menakutkan dari cewek berusia 20-an? Aku haus, minuman pun tak dikasih. Dia yatim piat, tak ada kelebihan apapun bagi keluarga ini. Mustahil cewek kampung bisa menikah ke keluarga Lins. Kalau Tuan Brooke tidak sakit. Nyonya Lins? Bohong. Dia tak layak dapat kehormatan. Ngapain repot-repot, tak perlu detail amat. Urus barang Tuan Brooke, lagian dia juga buta. Bodoh siapa ya? Nyonya Lins. Oh, sekarang aku Nyonya Lins, menurutmu? Katanya tak pantas dapat gelar itu. Mengapa tiba-tiba berubah? Lagian sok gaya juga kak, Neng. Apa ada yang salah kalau Tuan Brooke tidak sakit? Keluarga Lins takkan memilihmu. Keluarga Lins cuma menyewamu jadi perawat Tuan Brooke. Bagi kami, kau cuma pembantu rumah tangga. Jangan sok tinggi diri. Ada apa di sini? Pikat dia. Saya dipekerjakan langsung oleh TN Samuel. Saya sudah bekerja di sini selama 6 tahun. Kau hanya orang kampungan. Siapa kau berani memecat saya? Saya bisa karena saya istri Brooke. Dan nyonya rumah ini. Wesley, katakan padaku. Apakah saya berwenang untuk memecat seorang staf rumah tangga? Tentu saja, Nyonya Lins. Wesley. Diam. Nyonya Lins. Seharusnya saya tetap diam. Mohon berbaik hati untuk memaafkan saya. Saya punya keluarga. Saya satu-satunya pencari nafkah keluarga. Bagaimana kami akan bertahan hidup kalau saya dipecat? Kau pergi. Apa saya belum jelas bicara? Sudah saya suruh pergi. Kumohon, Nyonya Lins. Saya mohon, Nyonya Lins. Nyonya Lins. Jangan khawatir, saya tidak akan memecat yang setia bekerja. Terima kasih, Nyonya Lins. Tolong siapkan makanan untukku, nanti saya akan keluar. Baik. Lucille Kumapalayan, tidak ada perseteruan antara Lucille dan Brooke. Kalaupun ada, dia hanya kaki tangan. Ada dalang di balik layar. Saya ingin tahu, siapa yang ingin menjadi Brooke? Nathalie Memekat Zelda. Siapa dia berani memecat orang saya? Bilang ke Natalie, temui saya di kantor sekarang. Apa? Dia pergi menui ayaku? Natalie, sudah waktunya. Seya Tunjukan. Siapa bos sebenarnya? Kakek Noah. Saya Natalie Wendell, pengganti Brooke. Saya datang untuk menyapa. Maafkan sopan santun saya, seharusnya saya membawakan sesuatu, karena kita baru pertama kali bertemu. Nona Muda, kamu sangat anggun. Dan Pandemeron Kekata. Fiona punya penilaian yang baik. Kaligrafimu adalah sebuah karya seni. Tulisannya rapi dan bersih. Ini unik dan kreatif. Terima kasih.
Ingin mencoba menulis? Tidak, terima kasih. Saya tidak ingin mempermalukan diri sendiri di depan Anda. Kakek Noah, sekarang saya bagian dari keluarga Lins. Saya akan selalu ingat pentingnya persatuan keluarga. Kamu adalah wanita muda yang baik. Kamu memiliki hati emas. Saya percaya kamu akan merawat dengan baik, Brooke. Ibu. Natalie, apa yang kamu lakukan di sini? Karena saya baru menikah dengan keluarga ini, saya pikir saya akan memperkenalkan diri kepada kakek Noah. Bibi Fiona, biarkan saya menyapa Anda juga secara resmi. Kamu lebih tua dari Natalie. Jangan kasar kepadanya. Ibu. Saya punya alasan sendiri. Natalie. Kamu sudah bersikap sopan. Tapi. Kamu baru bergabung dengan keluarga ini. Brooke masih sakit. Jadi. Kamu harus fokus padanya. Jika. Kamu punya masalah dengan pembantu manapun dan ingin memecat mereka. Kamu seharusnya melalui saya. Setidaknya saya bisa membawa lebih banyak bantuan. Kamu mengambil sendiri untuk memecat Delda tanpa peringatan. Itu hanya membuang waktu dari perawatan Brooke. Apa? Kamu memecat pembantu rumah tangga yang bertanggung jawab atas perawatan Brooke? Ya, kakek Noah. Saya memecatnya. Zelda bilang, tidak perlu repot membersihkan barang-barang Brooke dengan seksama. Jadi, saya memecatnya. Saya merekam buktinya di video. Tidak benar bagi saya untuk memecat Zelda di tempat saat itu. Tapi kakek Noah, sebagai istri Brooke, saya harus menggunakan pendekatan langsung untuk merawatnya. Mulai sekarang, saya tidak bisa mempekerjakan pembantu rumah tangga yang tidak pada Brooke. Baiklah, karena kamu tetap setia, Noah, kamu mendapatkan bagian dalam aset keluarga Lynch. Ibu. Ini akhir dari pembicaraan kita. Terima kasih, kakek Noah. Aku akan ganti baju. Jangan mengintip. Siapa kamu? Aku Samuel Lawson. Anggota keluarga Lins. Brooke Sepupuku. Natalie. Panggil saja Sam. Tuan Samuel, ini kamar Brooke dan aku. Ini bukan tempat yang tepat untukmu. Jangan takut, Natalie. aku tak bermaksud jahat. Karena kau menikah dengan Brooke. Kita sekarang. Satu keluarga besar. Brooke mungkin tak bisa memenuhi kebutuhanmu, tapi aku bisa. Apa yang kau lakukan? Cepat ke sini, Wesley. Brooke mungkin sadar dari koma. Apa-apaan ini? Apa katamu? Naomi Lynch? Apa Tuan Bro? Tuan Samuel? Apa yang kau lakukan di sini? Bukan urusanmu, sial sekali. Naomi Lynch? Apa yang tadi? Kekatakan soal Tuan Bro? Tidak ada. Kau boleh pergi. Aku salah dengar. Kau tadi di mana? Nak? Ibu Mankari ke mana-mana. Kokan. Bu, kepalaku. Ada apa? Nak? Dokter. Apa kondisi anak saya baik-baik saja? TN Samuel mengalami stroke. Dia sudah lebih baik sekarang, tapi perlu perawatan untuk kelumpuhan wajahnya. Pemulihannya butuh waktu. Apa? Bagaimana anak saya bisa stroke? Stroke bisa disebabkan berbagai faktor, seperti kolesterol tinggi, konsumsi alkohol berlebihan, DLO, TAPI. Dalam kasus TN Samuel, penyebabnya belum bisa dipastikan. Konsumsi alkohol? Bandel. Kerjamu cuma bersenang-senang saja. Sekarang efeknya kau rasakan. Aku tidak minum. Ini ulah Natalie. Dia pembawa sial. Apa? Kau temui Nathalie? Aku hanya lewat. Bandel. Harusnya kau tahu, Natalie itu istri Brooke. Dia merayuku. Saat Wesley datang. Dia menusukku dengan jarum. Apa? Tak Kuzanka Diaberani Bejitu. Bu, saat pergi, kulihat. Brooke Bergerak. Mungkin ini hanya halusinasiku. Aku harus memeriksanya sendiri. Ini sudah berakhir. Jika Brooke siuman. New York. Fiona, ada keperluan Albert. Bibi Fiona. Kudangar Brooke. Mulai menunjukkan tanda sadar dan bawa ahli saraf untuk memeriksa Brooke.
Terima kasih perhatiannya, Natalie, Wesley dan dokter, bisa tunggu di sini. Aku ingin bicara denganmu. Baik, Bibi Fiona. Natalie, sudah beberapa hari kau di sini. Bagaimana kondisi Brooke? Belum ada kemajuan. Jelas kukatakan, Keluarga Lynch. adalah keluarga terhormat dan berpengaruh. Jika, Koma Mata. Atau berselingkuh Koakan Bermazala. denganku. Apa? Jadi, maksudmu, Brooke tidak akan sadar dari komanya? Dia tidak menunjukkan tanda-tanda bangun. Namun, saya menemukan sesuatu yang aneh. Apa? Brooke memiliki bekas suntikan di lehernya. Sulit untuk diperhatikan jika tidak dilihat dengan seksama. Tapi bekas suntikan ini mirip dengan yang dibuat dari acupuncture. Mungkinkah Anda salah? Saya yakin. Nona Fiona. Ketika saya memberikan Tuan Brooke. suntikan nutrisinya tadi malam, saya melihat Natalie membawa sebuah peralatan akupuntur. Dia mungkin tahu tentang obat-obatan. Selain itu, saya curiga. Dia mungkin menyadari bahwa saya meracuni. Tuan Brooke. Dia makin. Tidak mengatakan apapun. Karena dia belum memiliki bukti. Lucille. Berikon Brooke. Dosis ganda pada suntikan berikutnya. Brooke harus mati cepat atau lambat. Lagipula. Dangan. Natalie di sekitar, dia bisa menjadi kambing hitam. Nona Wendell, saat untuk suntikan Tuan Lynch. Kenapa dia mendapat suntikan tambahan? Ini perintah dokter. Nona Wendell. Baiklah. Berhenti di situ. Kenapa kau gagap? Saya tidak. Saya menghargai kerja kerasmu, tapi saya pikir kita sudah selesai di sini. Anda boleh Jangan sebut itu, Nona Wendell. Ini pekerjaan saya. Saya akan membiarkanmu lolos dengan mudah. TAPI. Sekarang kau yang memintanya. Natalie, Kemarila. Kekek Noah, Bibi Fiona. Ada APA. Natalie, Kobukan Anak Yatim. Koputri Zachary Wendell. keluargamu pemilik Wendell Parmatek. Kau memalsukan identitas untuk menikahi keluarga Lynch. Kau menggoda Samuel. Sekarang, kau bahkan mencoba membunuh Brooke. Katakan. Permanent à Payang Kolakukan. Apayong Fiona Katakan. Benar? Kekek Noah. Aku memang memalsukan identitas. Tapi aku bersumpah, tak pernah menyakiti siapapun. Kalo Bejitu. Bagemana Kojelas. Rakin di Kopemu. Bawa ke sini, Luigi. Apa ini? Tuan Noah, ini arsen trioksida. Jenis rakun berbahaya. 2 hari terakhir, aku curiga sesuatu pada Nona Wendell. Jadi saya awasi diam-diam. Ternyata. Dia sedang Merakuni Tuan Brooke diam-diam. Ini buktinya. Ko benar-benar. Wanita licik. Kau menikahi Brooke hanya untuk membunuhnya. Saat dia koma, agar bisa warisi hartanya. Kenapa kau begitu licik? Aya. Perempuan ini, Benar-benar membansiku. pasti dia yang meracuni. Brooke. Dokter kemarin bilang, ada bekas tusukan jarak di leher. Brooke. Natalie, Apa salah keluarga kami. Sampai ko sakiti Brooke. Kenapa ko luke Brooke?
Satpam, patahkan kakinya dan usir dari sini. Usir istriku, takkan kubiarkan. Mengusir istriku? Tidak akan kubiarkan. Brooke, kau akhirnya sadar. Kekek. Brooke, succours-la qu'au suivant. Wanita ini memalsukan identitasnya untuk menikah ke keluarga kita. Dia merayu sepupumu Samuel. Kami tangkap dia menyuntik sesuatu untuk membunuhmu. Untungnya kalian belum resmi menikah. Aku baru saja akan mengeluarkannya dari kediaman keluarga. Dia istriku, jangan ikut campur urusan kami. Apayang Kolakukan. Brooke? Ada masalah, Bibi Fiona? Brooke. Kekek Noah. Walau aku pewaris keluarga Wendell, aku sembunyikan identitasku agar bisa menikahi Brooke. Walau caraku salah, aku jamin bahwa aku tak berniat jahat pada Brooke. Natalie. Kita semua. Punya kau mau menghilangkan bukti? Wesley, tangkap dia. Apa kau berharap kabur dari hukuman dengan bunuh diri setelah kami tangkap? Bibi Fiona, santai saja. Zat ini bukan racun yang dimaksud. Ini cuma gula. Apa? Bibi Fiona, Lucille, tidakkah kau penasaran bagaimana racun itu berubah jadi gula? Karena aku yang menukarnya diam-diam. Lucille, bagaimana bisa kau keliru antara gula dengan racun? Lagipula, kau yakin sekali racunnya adalah arsen trioxida. Ini membuktikan bahwa pelaku yang meracuni Brooke dan menuduhku adalah dia. Apa yang sebenarnya terjadi? Aya. Kami tak kenal. Wanita ini, jangan percaya. Omonganya. Dia pasti sedang bohong karena mengira kami punya bukti terkait racun Brooke. Bibi Fiona, kau tak mau menyerah, kan? Untung aku siapkan bukti. Aku ikuti perintah untuk menyimpan racun di tas medis. Kerja bagus. Mengapa gugup? Tidak. Aku pasang alat sadap. Hadmer. Mau terus berpura-pura bodoh? Ini keterlaluan. Ini keterlaluan. Pentazan Brooke Coma. Ternyata, kau selama ini merakuninya. Tenanglah, Tuan Noah. Nyonya Fiona yang Memaksaku melakukannya. Tidak. Omong kozon. Apa maksudmu? Aya. Itu bukan suaraku di rekaman. Aku bersympa. Aku tidak tahu apa. Dazar Bajingan. Kenapa kau menjerumuskanku? Nyonya Fiona. Akuilah perbuatanmu. Kau memberiku $100,000. Yan yitamba 200,000 lagi. Setelah semuanya selesai, kenapa kau tidak mau mengaku? Justa. Beraninya kau memfitnah, akan kusobek bibirmu. Cukup. Fiona. Manjar Brooke. Sudah keterlaluan. Tapi kau sampai tega mencoba membunuhnya? Aya. Bukan seperti yang kau kira. Kupikir. Sejak Brooke koma, ayah terus khawatir setiap hari tak bisa makan atau tidur. Kupikir. Brooke tak akan pernah siuman, tak ada gunanya memperpanjang penderitaan. Lebih baik mengakhiri. Siksan Brooke sekarang. Jadi maksudmu, aku harus berterima kasih? Astaga. Apa Kizalang Kutinga memiliki anak perempuan sejahat ini? Ayah. Fiona. Mulai saat ini, kau dan anakmu diputuskan Aquarisnya dari grup Lins. Tanpa izinku, kalian dilarang masuk ke rumah keluarga Lins. Tidak, ayah. Natalie. Aku titipkan Brooke padamu. Baik, kakek Noah. Aku dan Brooke, mohon izin ke kamar. Silakan. Humph. Aya. Aya. Natalie.
Kau memang cerdik mengalahkanku kali ini. Tak menyangka kau bisa bikin ayah mengusirku dari rumah. Kau pikir Brooke akan aman setelah menyingkirkan Diriku? bukan cuma aku di keluarga ini yang ingin Brooke mati. Tanpa saya kau? Apa yang kau harapkan? Dengan menikahiku? Aku Natalie Wendell. Aku menikahimu. Karena aku menyukai. Sepertinya, dia sudah melupakanku. Aku tak tahan saat wanita berbohong. Sebaiknya, kau pikir matang-matang. Aku sungguh menikahimu karena aku menyukai. Kalau tak percaya, kenapa kau membelaku tadi? Aku membelamu hanya agar Tante Fiona tak meraih keinginannya. Kau kira aku melakukannya untukmu? Tak peduli. Kakek Noah sudah mengakuiku sebagai istri. Jika ada yang kubenci, itu saat diancam. Lalu apa kalau kakek menerimamu? Jengga. Aku izinkan kau tinggal karena menghormati kakek. Tapi bekalah. Pergi dari sini. Aku takkan pergi. Kau. Ada apa, Brooke? Kau baik-baik saja? Apa yang kau lakukan? Apa yang ingin kau lakukan? Biarkan aku bantu kalau tak mau mati. Dia perempuan. Lebih hebat dari perkiraan. Cuma butuh beberapa jarum untuk redakan sakit kepala. Tapi kenapa dia sembunyikan identitas untuk menikahi? Bajumu terlihat kusut. Jangan sentuh aku. Brooke, kau tak punya nurani? Aku susah payah menyelamatkan. Inikah caramu memperlakukan penyelamat? Pergi sana. Dia benar-benar pria dingin. Aku istri, bagaimanapun juga. Kau akan luluh juga nanti. Ambilkan sandal untukku. Kau mampu melakukannya sendiri. Berani beraninya hina aku. Kau pasti pembantu baru. Tahukah siapa aku? Siapa peduli? Berapa usiamu? Masih minta diambilkan sandal? Jangan-jangan kau masih bayi? Ribet tentang apa ini? Brooke, kau benar-benar sadar. Brooke, aku tak percaya kau bangun dari koma. Aku langsung bergegas ke sini. Begitu dengar kabarnya, aku sangat merindukanmu. Brooke, ada apa denganmu? Kudengar kau bertunangan dengan adikku tepat setelah kecelakaan. Apa yang membuatmu ingat padaku? Adik iparku tercinta? Tidak, Brooke, jangan marah. Aku tak punya pilihan. Hanya kau yang kupilih. Oh, jadi kau adik iparku. Bagaimana kalau tunanganmu melihatmu? Di hadapanku? Tak malukah kau? Beraninya kau mengenalku. Tunggu sebentar. Ku dengar keluarga Lins mencarikan Brooke pengantin. Jadi kau orangnya. Dasar pencari harta yang lisik. Siapakah menghinaku? Pencari harta? Jaga mulutmu. Kau pikir aku tak tahu? Aku sudah selidiki latar belakang. Kau pakai identitas palsu untuk masuk keluarga Lynch karena perusahaan ayahmu hampir bangkrut. Mana mungkin ahli waris Wendell Pharmatech mau menikahi orang koma? Jelas kau hanya mengincar uang. Zachary Wendell, ahli medis ternama. Pantasan dia ahli pengobatan. Ini $10 juta. Takumal Brooke. Terima saja. Tahu dirilah, jangan ikut campur. Kau pasti belum pernah lihat uang sebanyak itu. Brooke. Apa kau benar-benar percaya semua yang dia katakan? Brooke.
Aku yang mengeluarkanmu dari koma. Kakekmu sudah janji padaku, bagian dari aset keluarga Lins, sebelum kau sadarkan diri. Seharusnya aku ambil uangnya lalu pergi, tanpa menyelamatkanmu. Aku tak perlu membantumu pulih. Apa kau tuli? Kakap. Maafkan aku. Aku tidak bermaksud menghina kamu. Uang ini, sebagai ucapan terima kasih telah menyelamatkanku, ini juga akan membantu ayahmu secara finansial seperti yang dia butuhkan. Kau penyelamat hidupku. Tak ada keraguan tentang itu. Tak ada yang berhak mengusirmu dari sini. Brooke. Apa kau benar-benar akan membiarkan wanita penipu ini tinggal? Jangan ikut campur dalam urusanku. Zoe. Kau memilih adikku daripada aku. Jadi ini sudah berakhir antara kita. Mulai sekarang, tolong jangan ganggu aku lagi. Brooke. Brooke, aku tidak punya pilihan lain. Tolong beri kami kesempatan lagi. Natalie. Kedawila, Brooke adalah milikku. Tak ada yang bisa merebutnya dariku. Ibu, aku sudah transfer uangnya. Semoga bisa bantu ayah. Jangan khawatir, Nat, perusahaan ayahmu sebenarnya baik-baik saja. Media cuma membuat berita bohong. Bagaimana kabarmu? Setelah menikah ke keluarga Lins, Brooke sudah sadar sekarang. Apa dia memperlakukanmu baik? Aku baik-baik saja. Jangan khawatirkan aku, Pu. Ibu Lynch. Bawa ini ke lantai atas. Kakek Noah. Zoe, kenapa mendadak pindah ke sini? Apa akhirnya kamu akan menikah dengan James? Kakek Noah. James sering pergi berobat. Kupikir karena Tante Fiona tidak ada, kita butuh nyonya rumah. Selain itu, aku sebentar lagi resmi jadi bagian keluarga. Jadi kuputuskan untuk beradaptasi dengan tempat ini dulu. James punya masalah mata sejak kecil. Terima kasih sudah tetap mendampinginya. Kakek Noah. Rumah ini tidak kekurangan. Nyonya rumah, aku di sini bisa merawat dengan baik. Semua orang. Kamu masih anggota baru di keluarga ini. Kamu belum kenal keluarga dengan baik. Bagaimana bisa merawat semua orang? Aku berbeda. Aku tumbuh besar bersama Brooke dan James. Kediaman keluarga Lynch adalah rumah keduaku. Benar. Nat, Brooke baru saja membaik. Dia akan butuh banyak operasi. Dengan Zoe di sini, dia bisa membantu. Kuharap kalian berdua bisa rukun. Brooke, bantu aku ke kamar. Baik, kakek. Hanya aku yang bisa jadi istri Brooke. Kau bukan apa-apa. Dasar jalan. Beraninya kau memukulku. Tolong, tahan dia. Apa yang kau lakukan? Kau harus memilih keluar dari keluarga ini. Atau. Kau gila, Zoe. Kau pikir dengan lukai wajahku, Brooke akan mau menikahimu? Aku tak peduli. Akan kucacarkan wajahmu supaya kau tak bisa mirayu Brooke. Nona Bailey. Hentikin. Jangan ikut campur orang rendahan. Urusi saja urusannya sendiri. Nona Bailey. Akan kukabarkan ke Tuan Noah dan Tuan Brooke kalau kau tak melebaskannya. Aku bantu kau banggan. Kenapa pukul aku lagi? Aku akan. Zoe, aku tak siap, jadi kamu bisa leluasa. Kali ini aku biarkan, tapi lain kali. Ini, akibat yang akan kau terima. Apa Anda baik-baik, Nona Bailey? Wanita sialan itu, jaga ponselmu baik-baik. Apakah barangnya sudah didapat? Jangan khawatir, TN Brooke baru sadarkan diri. Perasaannya belum pulih terhadap wanita itu.
Kau harus manfaatkan kesempatan untuk merebut hatinya sepenuhnya dari Ten Brook saat waktunya tiba. Nona Bailey. Aku sudah campurkan obat ke dalam makanannya. Kamu hanya perlu suruh Ten Brook memakannya. Maka kau akan resmi menjadi Nyonya Lynch. Halo, Ibu Lynch. Jangan salah paham. NY. Bailey Adala. Bukan istri T.N. Brook. IA Adala. Ipar perempuan T.N. Brook. Apa bedanya? Ia akan menikah ke keluarga Lynch. Lagi pula, selain itu, saat Ten Brook dulu, keluarga Lynch mencarikan pengantin sembarangan. Kini Ten Brook sudah sadar siapa yang akan jadi nyata istri Lynch sebenarnya. Anda siapa? Kantor CEO terlarang untuk tamu tak berwenang. Saya Natalie Wendell, istri Brooke. Kenapa kami harus percaya Anda istri Ten Brook hanya karena klaim Anda? Ada buktinya? Saya cucu menantu, Noah, pemimpin grup Lins. Mengapa harus membuktikan pada karyawan rendahan? Konyol. Jangan bergerak. Berhenti. Keributan apa ini di kantor? Ten Smith, tolong saya. Wanita ini berpura-pura sebagai Ibu Lynch. Saya tangkap lalu mau memukul saya. Apa? Ini keterlaluan. Di mana satpam? Tangkap dia. T.N. Smith. Kau Russ Smith. Sepupu Brooke. Kau kenal aku. Kau memang menawan. Sayangnya tak ada kecerdasan yang menyertainya. Kau bahkan tak sadar sedang dimanfaatkan. Kakek Noah memang benar. Kakek. Kau istri Brooke. Lepaskan Natalie sekarang. Kau yang bertanggung jawab mengelola perusahaan saat Brooke tak ada. Beginikah caramu mengelola para karyawan ini? Ini semua salah paham, Nata. Ten Smith, nih, Bailey bilang padaku, kita tak tahu banyak tentang wanita itu. Dia merencanakan untuk menikahi Ten Brook. Kau harus berhati-hati. Diam kau. Natalie menyelamatkan Brooke sejak bergabung dengan keluarga. Dia penyelamat bagi keluarga Lynch. Aku peringatkan, jika kau terus menghina Natalie, aku akan pastikan kau tak diterima lagi di Craig Sire. Brooke. Kebuatkan makan siang. Mau dicoba? Aku tak lapar. TAPI. Ini khusus kubuat untukmu. Aku tak akan pergi sampai kau memakannya. Natalie, apa urusanmu di sini? Apa kau sanggup menganggap diri sebagai istri Brooke? Kau tak tahu malu. Zoe, selama bertahun-tahun kenal, ku kira kau selalu manis dan baik hati. Aku terkejut, kau punya sisi seperti itu. Tidak, Brooke. Bukan seperti yang kau bayangkan. Kau salah paham padaku. Kakak. Bagaimanapun juga, Natalie adalah penyelamat hidupku. Bukan kau yang berhak mengatur apa yang bisa dia lakukan. Nona Bailey, inikah gaya para eris muda, zaman sekarang? Kau sampai tega menambahkan obat ke makanan untuk mendapatkan pria. Apa yang kau bicarakan? Itu omong kosong. Nona Bailey, mungkin kau tak tahu. Aku tumbuh besar, belajar obat-obatan dari ayah. Apotek adalah tempat mainku. Aku bisa tahu obat yang kau tambahkan hanya dengan menciumnya. Zoe, kau sedang berbuat apa? Tidak, Brooke. Dengarkan aku. Bukan seperti yang kau pikir. Dialah yang ingin memisahkan kita berdua. Percayalah padaku. Memisahkan kalian? Kalau begitu, mengapa tak kau makan saja makanan di depan kita? Untuk buktikan diri? Brooke, aku teman masa kecilmu. Kita tumbuh besar bersama. Kamu lebih percaya dia daripada aku? Kamu. Natalie. Jangan salah paham. Ini belum berakhir. Lebih baik kita lupakan saja.
Lagi pula dia saudara iparku. Kalau sampai tersebar, keluarga kita yang malu. Kurasa kau sedang berusaha melindunginya. Tapi aku ikhlaskan. Karena kau mau memperki aku akan terpaksa memaafkannya. Terima kasih. Oh iya sayang. Aku yang akan siapkan bekal makan siang. Aku tak mau suami makan masakan wanita lain yang dikasih bahan tambahan. Aku tak lapar. Kalau tak ada urusan lain, kau boleh pergi. Brooke, aku baru membantumu. Dasar sikapmu, dasar dingin. Brooke, ada APA? Ini tidak benar. Aku sudah mengeluarkan racun dari tubuh. Kenapa kondisimu masih buruk? Sayang, aku lupa bawa peralatan medis. Bertahanlah, Brooke. Aku akan antar kamu pulang. Ayo. Tang kuat Brooke. Aku ambil peralatanku sekarang. Brooke? Brooke? Sayang, kamu mau sekadar main, lalu kabur? Tenang saja, aku takkan meninggalkanmu. Astaga, tadi kamu begitu lemah lembut. Apa katamu? Natalie dan Brooke, dia. Sialan kau, Natalie. Cepat. Pastikan persiapan sudah berjalan. Aku akan membuatnya menyesali perbuatannya padaku. Nat. Ini, untukmu. Kakek Noah, apa ini? Jelon ini adalah pusaka keluarga. Ini untukmu. Sekarang, Terlalu berharga, kakek Noah. Aku tak bisa menerimanya. ini hakmu untuk disimpan. Pusaka keluarga. Dis-tu un camp, que menant-tu Perrampuan? Pakailah gelang ini, hiduplah saat ini, dan berikan aku cicit. Yongakan. Meramaikan rumah. Kakek, aku baru siuman, dan masih banyak urusan pekerjaan. Pembicaraan anak-anak. Bisa ditunda dulu. Kakek Noah, aku tak bisa menerima. Dazar. Anak Bandel. Brooke, aku takut. Ada sesuatu di kamarku. Seseorang ingin mencelakaiku. Ada APA? Di sini, kakek Noah. Ada apa ini? Aku takut. Wesley. Bisa jelaskan ini? Tuan Noah, kami membersihkan total rumah setiap bulan. Selain itu, kami memastikan mendesinfeksi semua. Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Kakek Noah. Aku sedang tidur siang, lalu merasa ada yang menggigitku. Aku melihat dan menemukan ini. Tak tahu apakah gigitan. Ini beracun. Lihat, Tuan Noah, ada sesuatu di sini. Tuan Noah, ini bungkusan rempah. Angelica de Hurica,
Aconitum, Rhizoma teratae, astragalus, bahan-bahan ini, Dikenal menarik serangga. kenapa rempa ini? Ada di kamar Nona Bailey? Wendell Pharmatech. Kurasa seseorang menaruh bungkusan ini untuk menyakiti Nona Bailey. Tuan Noah. Rimpa ini. Dari Wendell Pharmatech. Jadi, memang kamu, katakan padaku, kenapa kau sengaja berusaha menyakiti aku? Bagaimana kau bisa memutuskan bahwa aku pelakunya hanya dengan sebungkus ramuan? Wendell Pharmatech adalah bisnis milik keluarga. Hanya kau satu-satu di rumah ini yang paham pengobatan alternatif. Siapa lagi kalau bukan kau? Nat, apa kau benar-benar melakukannya? Wendell Pharmatech menyuplai obat ke ribuan rumah sakit dan apotek. Ramuan ini bisa dibeli di mana saja. Bungkusan ini saja. You can bukti yang meyakinkan bahwa aku menyakiti Lajapila. Aku tidak punya motif. Ini karena kau iri padaku. Aku tumbuh bersama Brooke. Kau cemburu karena kakek Noah paling menyayangiku di sini. Kuyakin kau tak tahan dengan kehadiranku dan ingin mengusirku. Kau mau bukti? Akan kuberikan padamu. Lihat kakek Noah. Akan kutunjukkan pada Brooke dan kakek Noah siapa dirimu sebenarnya. Nat, kau terlihat lemah lembut, tapi tak kusangka ini sifat aslimu. Aku keliru menilai. Bukan begitu, kakek Noah. Video ITU. Diambil di luar konteks. Wesley ada di sana saat kejadian. Tuan Noah. Keaton, tidak seperti Nona Bailey yang dijelaskan. Diam. Bawa berkas itu ke sini. Jangan kira kalian bisa menyembunyikan kesepakatan rahasiamu dengan Natalie. Ini catatan transaksi keuanganmu selama setahun terakhir. Penghasilanmu melebihi gajimu selama bekerja untuk keluarga Lins. Dapat dari mana uang ini? Apa dari Natalie? Tuan Noah, Tuan Brooke. Saya hanya membantu Tuan James mengelola keuangannya. Tuan James bisa mengonfirmasi. Zoe, Cotter la lu Berprazanka. Wesley, sudah setia melayani keluarga kita bertahun-tahun. Kita harus mempercayainya. Tapi rekaman video itu sungguh membuka mata. Nat, Wesley, jangan coba membela Nat lagi. Selama aku masih hidup, aku takkan mentolerir masalah dalam rumah tangga. Aku tahu, kakek Noah, paling menyanyiku. Kakek Noah, tolong jangan marah. Boleh aku berbicara? Kata Nona Bet, dia digigit laba-laba. Benar? Bol periksa-lukannya? Apa yang kau lakukan? Jangan sentuh aku. Menjauh. Aku hanya penasaran. Laba-laba pemintal. Biasanya jinak dan tidak agresif. Aneh kalau sampai menggigitmu seperti itu. Aku heran bisa sampai gigit. Apa? Ewan jinak? Kakek Noah, Brooke, aku mual. Bisa laba-laba mulai bereaksi. Apa aku akan mati? Panggil dokter. Waktu racun mulai bekerja. Ini mencurigakan. Kakek Noah, laba-laba ini hampir tak beracun. Mereka juga tidak menggigit. Berbohong. Kakek Noah, kakek harus percaya padaku. Aku tidak bohong. Lihat. Dia pelakunya. Dia yang melakukannya. Dia berusaha menyakitiku. Rus punya keahlian tentang serangga. Dia bisa memeriksa apakah laba-laba ini beracun atau tidak. Benar, aku akan panggil dia sekarang. Ini Tuan Rus. Zoe, kamu baik-baik saja? Kakek Noah. Wesley pasti sudah ceritakan kejadiannya. Di mana laba-labanya? Di kasur. Hati-hati. Kakek Noah, bro, kalian buru-buru panggil aku. Untuk ini? Jangan buang waktu, langsung jelaskan. Laba-laba jenis apa ini? Apa ini beracun? Ini adalah Orbuafer. Laba-laba ini jinak alaminya, dan tak keberatan sering dipegang. Jaran itu derku. Ngomong-ngomong, walau laba-laba ini jinak, dan jadi peliharaan murah, tapi sulit ditemukan di negeri. Butuh usaha besar untuk bawa mereka sekaligus masuk ke negara ini. Aku pernah coba dapatkannya lewat koneksi, tapi tetap belum. Siapa di antara kalian YG mendatangkannya? Bagaimana caranya? Orb Weavers, peliharaan rumah YG baik, dan bahan obat-obatan. Makanya impornya sangat diatur. Dinas Perdagangan pasti punya catatannya tentang impor ini.
Akan kusambangi sekarang untuk selidiki siapa YG membeli dalam jumlah besar. Dan kau, sebagai pelayan, bisa mengenali bahan dalam bungkusan hanya dengan sayang. Mungkin kau disuruh untuk membeli bungkusan ITU. Brooke, aku mual. Aku lemas. Aku mau pingsan. Aku. Pingsanmu bisa nanti. Kau masih berutang penjelasan padaku. Dari mana laba-laba ini? Pirasel? Brooke, aku tidak tahu. Aku benar-benar tidak tahu. Kakek Noah, lihat, tiba-tiba, semua mulai menyerangku. Ini pasti salah paham semuanya. Sudah cukup. Untuk masalah ini, Nat, jangan dipikirkan. Zoe, ketakutan, makanya dia. Salah paham, t'entends-tu? Kakek, kurang percaya ini salah paham. Bukannya kau digigit? Istriku paham pengobatan. Natalie, pakai jarummu untuk uji racun. Aku baik-baik. Sekarang sudah membaik. Lihat. Cukup, aku sudah muak. Nat, aku tak mau drama di rumah ini. Menurutmu bagaimana? Sebaiknya kita menangani ini? Kupikiran Belly. Hanya panik. Aku akan hormati keinginan dan lupakan masalah ini. Aku tak uko anak yang bijak. Zoe, walau aku percaya damai, aku tak akan jadi korban. Kau terus-menerus mengejarku. Kau pikir kau hebat ya? Baik, kita bisa saling balas. Natalie, si jalang itu. Dia ternyata merepotkan. Ada apa dengan Brooke? Kenapa dia percaya dia, bukan aku? Hanya Tuhan yang tahu sihir apa yang digunakan si jalang itu. Teresa, aku harus cari rencana baru untuk menyingkirkannya selamanya. Apa aku berhalusinasi? Ah, sudahlah. Brooke, aku melihat tikus di sana. Sekarang bagaimana? Ini benar, tikusnya sebesar ini. Pertama laba-laba, sekarang tikus. Zoe, apa kau anggap rumah lincis seperti kebun binatang? Tidak, kau harus percaya padaku. Tadi ada di sini. Natalie, apa kau ada hubungannya dengan ini? Kakak, kau terus menuduh Natalie tanpa henti. Apa kau ingin menyalahkannya lagi? Tidak, dengarkan penjelasanku. Semuanya sudah cukup. Aku tak akan mentolerirmu mengganggu kakek lagi. Kenapa? Kenapa kau tak mau percaya padaku? Kenapa kau tak mau percaya padaku? Brooke, kenapa? Kenapa kau tidak percaya padaku? Kenapa kau tak mau percaya padaku? Apa itu tadi? Takkan ada yang percaya kalau kau terlalu sering bohong. Brooke, apa yang kau lakukan di sini? Cuma mau pastikan kau bersenang-senang. Maksudmu apa? Kau yang taruh tikus di kamarnya, bukan? Dia menjebakku dengan laba-laba. Kenapa aku tak boleh takuti dia? Mara ganti mara. Gigi ganti gigi, tapi aku tak pernah mulai duluan. Baiklah, karena kau sudah menangkap. Aku terserah kau. Mau diapakan? Gugu, sekarang kau takut? Tidak. Aku tahu dia terus mengganggumu seharian. Dan pantas dihukum. Santai, aku takkan bilang ke kakek tentang ini. Aku tahu saya. Kau peduli padaku. Natalie. Brooke. Sejak hari aku menikah dengan keluargamu, sudah kulakukan segalanya untuk menyingkirkan racun dan membongkar orang-orang yang menyakitimu diam-diam.
Kini kau akhirnya sadar. Kukira kita bisa mulai hidup bersama, tapi muncul Zoe. Berusaha keras menyingkirkanku. Ku bisa pura-pura tak tahu, karena ku yakin suatu hari kau akan melihatku. Menerimaku. Bahkan jatuh cinta padaku. Tapi kini ku sadari mungkin aku salah. Seberapa keras ku coba, kau selalu jauh dariku. Brooke. Hatimu terbuat dari es. Dan tak bisa kulelehkan. Ada yang ingin kau katakan? Brooke, sedang apa? Menurutmu? Lukamu belum sembuh. Jika tidak segera diobati, pemulihannya akan lebih lama. Sejak kapan kamu tahu aku punya luka? Siapa itu? Tuan Brooke. Ada APA? Marika memaksa bertemu Tuan Noah. Mereka meracuni Brooke, hampir membunuhnya. Berani sekali mereka kembali. Sejak diusir dari keluarga, Mirka telah kupermalukan. Ku beritahu komunitas bisnis Creekshire untuk menjual Mirka. Mereka pasti kembali karena sudah putus asa. Abaikan saja. Brooke, jika tak mau menerimaku, aku akan bunuh diri dan memberitahu semua bahwa kau membunuh bibimu dengan kekejamanmu. Kau tega membunuh bibimu sendiri. Ayo, semua orang datang. Ketua grup Linz, Brooke Lynch, tega menyakiti keluarganya sendiri hanya karena warisan. Dia tak punya hati nurani. Hanya orang tak berperasaan. New York, Fiona, Tien, Samuel. Sebaiknya jangan buat keributan dan segera pergi. Tien Noah akan marah kalau tahu. Diam. Siapakah kau sampai membawa-bawa kakek Noah? Benar juga. Lihatlah, ternyata kau yang datang. Pantes kau diusir dari rumah setelah perbuatanmu pada Brooke. Ini konsekuensimu. Sudah sepantasnya. Zoe, kau orang luar. Ini bukan urusanmu. Kurasa kau benar-benar bajingan. Non, Belle. Biar saja kau tinggal di rumah keluarga Linz. Tapi kau bukan istri Brooke. Kita sama-sama tak dianggap. Daripada berdebat denganku, kenapa tak bersatu? Usir Nathalie, Brooke akan jadi milikmu. Bersama-sama? Bekerja sama? Tante Fiona, kau hampir membunuh Brooke dengan racunmu. Apa rencana sekarang ini? Itu semua salah paham. Bukankah Brooke sudah sadar? Jika aku ingin dia mati, masihkah dia hidup sampai sekarang? Alasan. Tapi, ada satu hal yang membuatku penasaran. Apa itu? Sepertinya, kau tak tahu bahwa Brooke dan Nathalie telah melakukan hubungan intim. Mr. Hill, Brooke baru saja sadar dari koma saat aku pindah ke sini. Aku selalu menemani Brooke setiap hari. Mana mungkin? Astaga. Gadis bodoh. Kau pikir bisa menyaingi Nathalie? Kau tak punya kelebihan darinya. Tidakkah kau bertanya mengapa Brooke bisa menetralisir efek obat yang taruh di makanannya? Tidak. ITU Mr. Hill. Ujung-ujungnya, kau malah membantu Nathalie. Ini rantai kesalahan yang tak berujung. Jika begini terus, kau takkan pernah mendapatkan Brooke. Aku akan membunuhmu, Nathalie. Tenang, Nona Bailey. Lihat dirimu yang emosional. Kau tak bisa lawan dia dengan sikap seperti ini. Lalu harus bagaimana? Apa yang harus kulakukan sekarang? Kodipka. Kita harus menemukan cara pasti untuk menyingkirkan Nathalie untuk selamanya. Baiklah, akan kulakukan apapun untuk menyingkirkannya. Brooke, aku harus mencoba masakanku hari ini.
Nona, ada yang menguntitku. Tolong bantu aku. Jangan panik. Apa yang kau mau? Buang omong kosong. Serahkan perempuan itu. Kami dibayar untuk menghabisinya. Itu tindak kriminal. Kau tahu itu, bukan? Sebaiknya berhenti selagi bisa. Atau hadapi konsekuensinya. Lihat, ITU, cewek ini mengancamku. Akan kubunuh kau. Inilah balasan. Mengganggu perempuan. Nikmati dinginnya lantai. Jangan takut, nak. Sudah aman. Kungar kau Ali menggunakan jarum. Wendell, ternyata benar. Untungnya aku sudah siap. Kau pasti tak pernah menyangka kalau kau akan jatuh ke tangan. Nona Bailey, karena kita sudah menangkapnya. Bisa kita? Ada apa terburu-buru? Aku akan menepati janjiku dalam perjanjian ini. Bawa dia pergi. Aku akan bersenang-senang dengannya. Akhirnya Anda kembali, Denbrook. Kami tak bisa menghubungi Nyonya Lynch sepanjang hari. Dia belum pulang. Bagaimana ini bisa terjadi? Di mana mungkin dia berada di jam seperti ini? Oh, dan satu hal lagi. Tian Brook, pagi tadi ada pria aneh. Bersikap mencurigakan di sekitar trotoar dekat sini. Orang asing? Mungkinkah ada hubungannya dengan hilangnya Nyonya Lynch? Russ, kunci semua akses ke Krex Hire. Sekarang juga, carry Natalie dengan cara apapun yang diperlukan. Natalie, jangan coba melawan. Tak ada gunanya melawan. Kau sudah gila, Zhao. Tidakkah kau sadar? Kau melanggar hukum. Lalu, ini semua salahmu sendiri. Kau pantas menermania karena mencuri. Brooke, kau bertunangan dengan kakak Brooke. Sekarang kau adalah ipar Brooke. Hubungan kalian sudah berakhir. Diam, bukan urusanmu mengatakan itu. Natalie, tebaklah, seberapa tinggi gedung ini? Jika kau jatuh dari sini, bahkan Brooke atau orang tuamu tak akan bisa mengenali wajahmu. Atau orang tuamu akan bisa mengenali wajahmu. Ada telepon untuk Anda, Nona Bailey. Siapa ini? Waktu yang tepat sekali. Hello, Brooke. Untuk alasan apa aku menerima telepon ini? Apakah kau melihat Natalie hari ini? Kenapa harus? Aku lebih suka menghindarinya. Natalie Highlang, sebaiknya kau jujur pada Brooke, apa yang kau coba katakan? Apa hubungannya hilangnya Natalie denganku? Aku tanya untuk terakhir kali. Jika hilangnya Natalie berhubungan denganmu, aku punya sejuta cara untuk menghapus keluarga Bailey dari muka bumi Creekshire. Kau pikir dia hilang? Menurutku sepertinya dia sedang bersenang-senang dengan pria lain. Tuan Brooke, inilah dia. Ini pria yang kulihat pagi tadi. Ini dia. Ini prianya yang kulihat tadi pagi. Mungkin New York. Lynch seperti yang dijelaskan Enen Bailey. Sebarkan pesan ini untuk menghentikan pencarian. Mengerti? Tian Brook, saya menemukan ini di trotoar, New York. Lynch sudah membuat makan siang sejak pagi tadi. Sepatutnya, kotak makan ini tidak mungkin ada di trotoar. Semoga tidak ada hal buruk terjadi pada Nyonya Lynch.
Bicara soal itu, sayang. Aku akan bikin makan siangmu. Mulai sekarang. Aku tak mau suami makan masakan wanita lain. Yang diberi bahan tambahan. Kenapa kau di sini? Aku tak punya waktu untukmu, Minka. Jangan buru-buru, Brooke. Tidakkah kau ingin Tahu keberadaan Natalie. Sekarang, Tak ada pria di dunia ini yang bisa terima dikhianati pasangan. Astaga, Natalie. Takkan ada yang menyelamatkanmu. Sekarang. Dia di mana? Tolong. Tangkap dia. Apa yang kau cari? Apa kau mencari? Ini? Mau kabur kemana? Zoe, kau akan membayarnya. APA? Kau pikir Brooke akan datang menyelamatkanmu? Siapa yang mau? Wanita yang bermain dengan pria lain? Kau menjijikan, Zoe. Terus kenapa? Kau sudah mati. Bagaimanapun. Berdiri di situ. Berhenti di situ. Brooke, sedang apa kau di sini? Zoe, sedang APA kau lakukan. Bukan seperti yang kau kira. Aku. Zoe, aku tak percaya kau melakukan hal seperti ini. Tidak, Brooke, aku bisa jelaskan. Sarian, alasanmu pada polisi. Aku. Kau, tunggu saja. Tenang, Zoe, lepaskan Natalie. Aku berikan apapun yang kau mau. Maukah kau menikah denganku? Mustahil. Natalie adalah kekasihku. Dia satu-satunya istri bagiku. Istri? Tak kusangka kau menyebutnya istrimu. Lalu, aku ini apa bagimu? Maka semakin pantas. Dia masuk neraka. Dia harus masuk neraka. Brooke. Natalie. Kalian pasangan pengkhianat. Awas, Brooke. Kau tidak APA, Natalie. Aku baik-baik. Yang penting kau tidak apa-apa. Natalie. Russ. Natalie. Russ. Kalian ini. Dokter, bagaimana kondisi istriku? Lukanya tidak parah. Tapi kami menemukan masalah medis selama pemeriksaan kesehatan lengkapnya. Bagaimana mungkin? Istri Anda memiliki sisa sekitar 6 bulan. Coba, buat dia bahagia selama waktu ini. Hanya karena kita pernah sekolah bersama. Dia mau aku ikut permainannya. Aku penasaran akhirnya bagaimana untuknya. Saat Brooke tahu. Tolong bangun. Kadang saat kupikirkan, aku merasa diri ini konyol. Aku selalu curiga, kamu punya niat lain menikahiku. Tapi tak kusangka, kau mau membahayakan Niyawama untuk menyelamatkanku. Natalie. Kumohon, bangunlah. Aku berjanji. Akan memperlakukanmu baik. Mulai sekarang, aku ingin memberimu pernikahan termegah di dunia. Aku akan beritahu seluruh dunia bahwa kau, Natalie Wendell, adalah istriku. Apa yang kau katakan? Benar? Kau sudah bangun. Kau bilang, akan memberiku pernikahan termegah di dunia. Kau serius? Ini keterlaluan. Zoe, aku tidak percaya dirimu yang dulu bisa menjadi seperti ini.
Kakek Noah, aku tahu aku salah. Aku mengakui kesalahanku, kakek. Aku janji tidak akan mengulanginya. Ini semua salah Natalie. Kalau dia tidak merebut Brooke dariku, aku tidak akan melakukan ini, kakek Noah. Kau masih menyalahkan Natalie? Kau memang tak bisa diajar. Kalau Brooke dan Ruth tidak sampai di sana tepat waktu, Natalie sudah mati di tangan keluarga Lynch. Tidak akan menerima perempuan jahat sepertimu. Aku membatalkan pertunangan dengan James. Keluarga Lynch secara resmi memutus semua hubungan dengan keluarga Bailey. Kakek Noah. Pergi sekarang. Aku salah. Aku benar-benar salah, kakek. Aku menyesal. Brooke, antar aku ke kamar. Kakek Noah. Brooke, beri aku kesempatan lagi. Kumohon sekali lagi. Rupanya kau yang selama ini mengkhianatiku. Aku dan Sam tidak bisa kembali Que keluarga Lynch. tanpa mengkhianatimu. Zoe, jangan salahkan orang lain. Atas kebodohanmu sendiri. Panjaga. Bawa Zoe pergi dari sini. Kau akan menyesal. Ibu, jalan licik ya. Ini belum seberapa. Masih banyak cara untuk mengatasi orang bodoh. Kalau tidak ceroboh, Natalie. tak mungkin mengalahkanku. Benar. Kini kami kembali, saatnya merebut kembali semua yang hilang. Dan mengusir Natalie Brooke dari keluarga. Tapi itu belum cukup. Aku ingin menyelesaikan mereka tuntas. Nyonya Fiona, Tuan Samuel, Tuan Brew menyuruh saya mengantar kalian pindah ke Meadow Hills. Apa? Meadow Hills? Aku tidak mau pergi. Aku ingin tetap di kediaman keluarga. Betul. Kenapa kami harus pindah? Brooke sudah setuju mengizinkan kami kembali. Kenapa dia ingkar janji? Saya hanya setuju. Kunjungan sesekali bukan berarti kalian boleh tinggal di sini. Brooke, kau main-main denken kami? Memangnya kenapa? Aku masih curiga kalau kalian tak terlibat dalam penculikan Natalie. Ini tidak adil. Sudahlah, nak. Apa yang terjadi? Kamu jatuh? Apa ada yang sakit? Ya, APA kamu kesakitan atau tidak? sedikit. TAPI. Kalau kamu bisa memberiku hadiah kecil, rasa sakitnya akan hilang. Mungkin. Ciuman kecil? Lihat siapa yang datang, Tuan Brew. Ini James. James, ini istriku, Natalie. Jadi, kamu Natalie. Dan begitulah kejadiannya. Zoe tidak hanya bermuka dua, tapi dia juga nyaris membunuh Nat. Pernikahan ini tak boleh terjadi. James, bagaimana pendapatmu? Aku ikuti saranmu. Maafkan semua yang kau alami, Natalie. Kau tak bersalah apa-apa, James. Tak perlu minta maaf. Kudengar kau, cantik dan pintar. Ternyata benar. Kita akan segera jadi keluarga. Kudoakan kalian dan Brooke, cinta dan bahagia selamanya. Terima kasih, James. James tampaknya baik. Mungkin. Hanya, bayanganku saja. Tepat waktunya, Brooke dan Nat akan mengadakan resepsi pernikahan. James, waktumu sempurna. Kita bisa saksikan pernikahan bersama. Keluarga kita akhirnya punya acara bahagia. Ada apa, Rus? Cepat ke kantor, bro. Ada hal penting untuk kukatakan. Aku menemukan Natalie. Dia membohongimu. Brooke sangat terburu-buru pergi setelah menelepon. Aku penasaran apakah ada masalah di perusahaan.
Hello, Ben. Bagaimana lukamu sekarang, Natalie? Ya ampun, santai saja. Luka kecil ini sudah hampir sembuh. Jangan khawatir. Baguslah. Tappy, Natalie. Kamu minta aku membuat rekam medis palsu kanker lambungmu untuk menipu Brooke. Sudahkah kau beritahu dia yang sebenarnya? Belum. Belum. Aku harus memperingatkan. Brooke dikenal sebagai orang yang sinis. Astaga, jangan terlalu khawatir. Aku akan memberitahunya segera. Aku baru menikmati 2 hari bahagia. Baiklah kalau begitu, aku harus pergi. Nyonya Lynch, Nyonya Lynch, ada masalah. Tuan Brooke. Tuan Brooke jadi target balas dendam. Beliau sedang dirawat darurat di rumah sakit. APA. Brooke, bagaimana ini bisa terjadi? Nyonya, Dan Lynch sudah tidak dalam kondisi kritis berkat pertolongan medis darurat yang diterimanya. Tapi, dia mengalami luka serius di kaki. Dia mungkin tak bisa jalan lagi. Tahu ini sangat berat untuk diterima. Kecelakaan mobil lagi? Siapa yang mencoba menyakitimu? Apakah Fiona dan Samuel terlibat lagi? Brooke, yakinlah bahwa kau ada di hatiku. Apapun yang terjadi, aku takkan pernah meninggalkan. Sayang, kapan kau akan bangun? Jangan lupa, kau berutang padaku. Pernikahan termegah. Di mana, Brooke? Brooke. Brooke. Kenapa tidak membangunkanku saat kau bangun? Sedang apa kau di sini? Kenapa tak mau bicara padaku? Dokter bilang, kakiku tidak bisa digerakkan. Jangan khawatir. Akupunktur mungkin bisa membantu pengobatan kakimu. Aku akan membantumu berdiri lagi. Natalie, kembalilah ke keluargamu. Aku akan transfer $50 juta untukmu. Anggap itu imbalan atas perawatan. Apa yang kau bicarakan? APA. Masih kurang? Kalau begitu jadi $40 juta. Kita akan bercerai. Hubungan kita selesai. Kau anggap aku ini APA? Aku istrimu. Bagaimana mungkin kau menyingkirkanku dengan uang? APA yang kau lakukan. Brooke, biar ku jelaskan padamu. Meski dicap sebagai pemburu harta, aku bersikeras menikahi. Aku bahkan menyelamatkan nyawa. Dan banyak berkorban untuk. Sebanyak apapun uang, takkan membuatku meninggalkan. Brooke. $80 juta. Ternyata tak cukup baginya. Ya, keserakahan wanita itu tak pernah terpuaskan. Russ, benarkah yang kau katakan padaku? Ya, ini foto kecelakaan mobil yang terjadi sebelumnya. Natalie ada di sana. Dia bertanggung jawab atas komamu. Foto ini bisa direkayasa. Kupikir satu foto tak akan cukup meyakinkan. Tapi lihat ini. Benar, dia bahkan bohong tentang kanker perutnya. Dia palsu dari ujung ke ujung. Sepertinya, beberapa juta dolar tak cukup untuk menyingkirkannya. Dia jelas-jelas berusaha mengambil alih aset keluarga Lin sendiri. Bisa saja dia dalang dibalik kecelakaan kali ini. Tidak, aku harus memberitahu kakek Noah segera. Jangan beritahu kakek, untuk sementara, aku akan urus ini sendiri. Tapi, Brooke. Brooke, kakimu. Sejak kecelakaan terakhir,
Aku telah memperkuat fitur keamanan di mobil. Jadi, kecelakaan takkan terulang. Siapa sangka ini berguna. Aku lega kau baik-baik saja. Natalie pasti kecewa melihatmu tidak lumpuh. Kini aku lumpuh. Kebenaran tentang keterlibatannya dalam kecelakaan dan niatnya menikahiku segera terungkap. Senang melihat Anda keluar dari rumah sakit, Dan Brooke. Brooke, kita sudah pulang. Aku antar Bapak ke kamar untuk istirahat. Maafkan aku. Brooke. Hal sederhana saja tidak bisa kau lakukan. Bahkan lebih buruk dari pembantu. New York, Lynch, biar saya yang urus. Brooke, makin buah ini. Jadi sekarang kau mencoba menjadi pembantu ya? New York. Lynch, saya yang akan melakukannya. Tidak apa-apa. Bapak hanya perlu waktu untuk mencerna dan mengatur perasaan. Aku tidak akan tersinggung. Brooke, aku ingin membahas sesuatu dengan bagaimana kalau kita jalan bersama? Kita butuh suasana baru. Kakak, bagaimana aku bisa bepergian dalam keadaan kakat begini? Kau ingin menjadikanku bahan tertawaan di depan dunia? Tien Brooke. New York. Lynch. Bermaksud baik. Baik. Aku akan buat penjekulian. Bagus, aku mulai rencanakan sekarang. Ini tempat indah yang kau ceritakan. Benar. Aku beli fit di sekitar sini. Hartaku lebih dari perkiraan. Meski sebagai istri tercinta, harta tak sebanyakmu. Tapi aku bisa membiayaimu. Sayang, di sana jual gelembung. Sayang. Lihat. Gelembang. Dan. Telinga kucing. Ini untukmu. Kau tampak manis. Sayang, kudorongmu lihat apa di sana. Sayang, Ada Bayang Lala. Ayo naik, biang lala itu. Cukup, Nata. Apa maksudmu? Sayang. Berhenti berpura-pura. Aku tahu. Kebohongan. Sayang. Jadi kamu sudah tahu segalanya? Kau bersekongkol dengan dokter untuk bohong soal kanker lambungmu. Kau ada di lokasi saat kecelakaan mobilku dulu. Dan sekarang kau mengulangi lagi ingin melumpuhkanku? Natalie. Apa lagi yang kusembunyikan darimu? Aku akui aku salah. Memang sekian. Rekam medikku. Tapi kenapa kau tuduh kecelakaan itu padaku? Sejak kecelakaanmu, aku tak bisa makan atau tidur. Andai aku yang jadi korban di kecelakaan itu. Kau pikir aku masih percaya omongmu? Kalau kau tak mau memperki aku. Tak ada lagi yang ingin kukatakan. Target sudah terpisah. Mulai serangan sekarang. Bersihkan semua jejak. Dan tak ada yang selamat. Dasar jalang, larinya kencang. Apa dia sadar kita? Lupakan saya. Kita harus kembali mencari Brooke. Orang lumpuh itu takkan jauh. Ayo. Oh, tidak. Bru dalam bahaya. Percy Rhoda Brooke. Brooke. Di manakah? Aku salah. Takkan bohong lagi padamu. Brooke, kata mereka ingin membunuhmu. Brooke. Brooke, kau baik-baik saja. Jika lebih keras, kita akan mati. Bagaimana mungkin? Orang lumpuh seperti Brooke bisa mengelabuhi pengejarnya? Temukan dia, aku tak percaya. Mereka bisa menghilang begitu saja.
Brooke, kau bisa berjalan. Aku tidak pernah lemah. Maksudmu apa? Apa kau berpura-pura menjadi cacat? Natalie. Aku minta maaf. Aku salah menilaimu. Ada orang lain yang ingin mencelakaiku. Asakan, kau mengerti. Jadi kau tidak marah karena ku bohongi? Bukankah aku juga membohongimu? Kita sudah imbang. Lagipula, yang penting kau baik-baik saja. Tak ada yang lebih penting. Natalie. Aku beruntung memilikimu sebagai istri. Desartak Berguna. Tak bisahkan kalian melakukan sesuatu dengan benar? Tenanglah, Tuan. Kalau begitu. Kita bisa lanjutkan. Rencana Cadangan. Demon Gertie. Brooke. Natalie. Aku berencana menghabisi kalian. Diam. Kalian memaksaku melakukannya. Jadi anak baik sekarang. Halo. APA, kakek masuk rumah sakit? Jangan cepat-cepat. Apa yang kau mau? Pergi sana. Brooke, kakek sedang berjuang antara hidup dan mati. Kau boleh masuk. Tapi Natalie tidak. Sejak dia menikah ke keluarga ini, Tak ada hari yang tenang sama sekali. Kakek pingsan, tanpa alasan. Menurutku, dialah zumba semua masalah. dia pimbava sial. Natalie istriku. Kau tak punya hak untuk menghakiminya. Natalie. Sama sekali tidak. Ayah baru saja pingsan. Natalie, sebagai orang luar, adalah tersangka utama. Sebelum ayah sadar, dia dilarang masuk. Brooke, Karasa. Kita harus ikuti saran Tante Fiona. Ini tidak baik untuk kakek mendengar kita bertengkar di luar. Bro, lupakan saja. Aku akan tunggu di luar. Natalie. Aku baik-baik. Prioritasnya kakek Noah. Lanjutkan. Dasar pembawa sial. Mau kemana? Memang kenapa? Dengan tujuanku? Apa kau ingin kabur setelah menyakiti ayah? Polisi yang akan menentukan. Apakah aku bersalah atau tidak? Sedangkan kau. Tidak tahukah kau bahwa fitnah bisa membuatmu dipenjara? Dazar, tak menganggapku ancaman. Ini belum selesai. Suatu hari nanti, akan kupermalukan semua perbuatanmu. Tenong. Tante Fiona. Bukan urusanmu ikut campur. Dokter, apa diagnosis kakek Noah? Kenapa tiba-tiba ia pingsan? Pertama, Pak Lins punya hipertensi, tapi kami tidak tahu pemicu kegaringan ini. Kami tak bisa pastikan kapan beliau akan sadar. Bagaimana mungkin aku harus membantu kakek Noah? Kau bukan lagi anak perempuanku. Untuk apa kau datang ke sini? Ayah, Tian, Noah sedang berjuang antara hidup dan mati. Hanya formula rahasia keluarga kita yang bisa menyelamatkannya. Aku ingin meminta formulanya. Aku tak akan memberikannya. Lupakan saja. Sayang, sudahlah berhenti berpura-pura di depan putrimu sendiri. Ayo, bangunlah. Duduklah di sana. Nat, ayahmu selalu khawatir tentang sejak kau meninggalkan rumah. Dia ingin tahu apakah kau bahagia dengan keluargamu yang baru. Kau mengirim $10 juta ke keluarga untuk menyelamatkan Wendell Parmate dari krisis dan ayahmu sangat senang atas bantuan itu. You can bet it, sayang. Ya ampun, wajahmu begitu bisa membuat putrimu kabur. Jangan menangis padaku nanti. Ayah, Brooke yang memberiku $10 juta itu saat dia mendengar Wendell Parmate sedang kesulitan. Benarkah? Ternyata benar kata orang. Menantu laki-laki itu seperti anak sendiri. Tunggu apa lagi? Cepat berikan formula pada putrimu. Ayah, aku tak menyangka ayah mau berbagi formula. Kau sudah dewasa dan punya keluarga sendiri. Silakan, ambil itu. Terima kasih, ayah. Oh ya. Kapan kau membawa Brooke ke sini? Aku ingin bertemu pria yang membawa pergi putriku. Ayah. Ini luar biasa. Siakerlah.
Masih ada harapan untuk kesembuhan kakek Noah. Bukankah kami sudah menjelaskan? Pagi ini kalian tidak diinginkan di sini. Aku ingin memberikan obat untuk kakek Noah. Apa yang ribut? Obat apa? Aku tidak tahu kak. Ayah perlu pengobatan. Resep dari siapa? Aku yang menyiapkan ini untuknya. Ini obat alternatif untuk membantu penyakit kakek Noah. Berhenti di situ. Bisa jadi kau penyebab penyakit mendadak kakek. Sekarang kau bawa-bawa sobat alternatif sampah. Bisa saja ini racun. Siapa yang tahu? Ini bukan racun. Aku takkan sakiti kakek Noah. Kau pikir kami masih percaya? Padamu, bawa obatmu, dan inyala. Bibi Fiona, waktu sangat berharga untuk kondisi kakek Noah. Tolong minggir. Aku tanggung semua risiko kalau terjadi apa-apa pada kakek karena obatku ini. Ko? Jangan bikin ketawa. Kau pikir nyawamu sama berharganya dengan ayahku? Sudah jelas, Karagunmyo. Brooke. Natalie. Aku percaya pada hanya kau yang bisa menyelamatkan kakek. Obat ini merupakan rahasia keluarga kami. Aku sudah minta formula pada ayahku. Aku yakin obat ini dipadukan dengan akupunktur punya peluang besar menyembuhkan penyakit kakek Noah. Baiklah. Aku percayakan perawatan kakek pada Brooke. Kenapa kau serahkan kakek ke tangannya? Kurasa mereka sedang berkomplot dalam hal ini. Benar. Kau pasti tak sabar ingin kakek meninggal agar bisa menguasai semua hartanya. Bagaimana kalau aku ikut serta? Kau ini, Dr. Wendell legendaris itu? Benar. Akulah yang melatih Natalie di bidang medis. Bahkan, dia lebih ahli daripadaku. Jika dia gagal menyembuhkan Tuan Noah, kau boleh menuntutnya. Dan, aku akan menyerahkan Wendell Parmatek. Quelle obéis-tu? Kami bisa menyetujui. Tapi, Brooke harus bersumpah. Jika Natalie gagal menyembuhkan Tuan Noah, Mereka Aru, Meningalcan Keluargalinch. Dan, Putu Ubangan Danganlinch. baik. Jangan terburu-buru, Brooke. Sebaiknya kita pikirkan lagi. Aku tak perlu pikir ulang. Tak ada yang lebih penting daripada nyawa kakek. Natalie. Aku percaya padamu. Kuserahkan kakek pada Oak, aku janji akan lakukan yang terbaik. Nat, ayolah. Baik. Bu, Natalie, tampak yakin. Bagaimana jika dia bisa bantu kakek sembuh? biarkan saja dia. Sebenarnya, Semua sudah kuatur. Ayah, Sudah tamat. Setelah ayah meninggal, kita punya alasan untuk usir dia dan Brooke. Keluar. James memang pecundang. Bisnis keluarga Lynch Dan Wendell Parmatek. akan jadi milik kita. Bagaimana kondisi kakek Noah? Permisi, jangan menghalangi. Ini semua salahmu, sampai kakek begini. Natalie, apa yang kau lakukan pada ayahku? Kondisi kakek Noah rumit. Pasien dengan kondisi ini menunjukkan gejala serupa. Jangan coba-coba untuk berkelit dari masalah ini. Brooke, kuharap kau belum lupa. Apa yang kau katakan beberapa hari lalu? Aku tidak lupa. Bibi Fiona, Samuel, Kakek sedang berjuang untuk hidupnya. Sekarang Buchan. Waktunya membicarakan ini. Diam, pendapatmu tidak relevan. Kakek sedang di ujung tanduk. Karena semua orang sudah di sini. Brooke, serahkan sahamnya. Lalu, bawa istrimu. Dan jangan pernah kembali. Jangan bicara tentang kakek, seolah dia sudah mati. Brooke, pembagian warisan keluarga Lynch tidak menyangkut dirimu lagi. Satu hal lagi, Natalie. Kapanku. menyerahkan dokumen untuk pengalihan kepemilikan Wendell Parmatek? Ini tidak.
ada hubungannya dengan Natalie. Kenapa begitu? Jangan lupa, ayahnya. Sendiri yang mengatakannya. Dia menggunakan Wendell Parmatek untuk mendukungnya. Ada ide. Aku. Bukanlah. Orion Kejam. Azal Kanko. Berlutut dan meminta maaf padaku. Mungkin saja. Kutingal. Sebua Rumakesil. Setidaknya kalau begitu, kau tidak akan terlantar di jalanan. Baiklah, berlutut. Kenapa kau hanya berdiri di sana? Kau punya keberanian mencoba mengusir. Tu dan, menant tu perempuan pu. Kekek. Ayah. Kakek? Syukurlah kakek baik-baik saja. Apa kau kecewa? Karena aku masih hidup? Kakek? Apa yang kakek bicarakan? Ya. Aku tak menyangka. Kau memanfaatkan kesempatan untuk membagi harta keluarga saat aku sakit. Kau bahkan mencoba mengusir Brooke dan Natalie. Bagaimana bisa aku membesarkan Seoran, anak dan cucu Yonggina? Kakek salah paham. Kupikir Natalie yang menyakiti kakek. Aku hanya ingin membela kakek. Qui a dit l'an? Dokter bilang, Natalie yang menyembuhkanku. Tanpa dia, aku sudah meninggal. Qui Marilla? Itu dia suruh aku mencabut tabung oksigen Tuan Noah. Mereka paksaku melakukannya. Aku tak mau. Jangan tangkap aku. Aku tak mau masuk penjara. Kakek, aku salah, aku hilaf. Ibu dan aku terjebak. Bibi Fiona. Rencanamu begitu matang. Tapi kau lupakan dokter Jaga, teman kuliahku. Ayah. James. Brooke. Kumohon, ini permintaan bibimu. Butuh dukunganmu. Tuke. Mulai hari ini, kau dan anak dikeluarkan dari Lins Group. Ko. Bukan Anakulagi. Ayah. Natalie. Aku berutang nyawa padamu. Aku tak pernah menyangka. Kau seorang dokter yang begitu hebat. Kekek Noah. Jangan sungkan. Ini hal paling kecil yang bisa kulakukan. Kekek. Ada satu hal yang kulupa beritahu. Natalie adalah orang yang membangunkanku dari koma. Keluarga kita. Sangat beruntung. Punya menantu perempuan seperti Natalie. Oh. Ini mengingatkan Pangalamanku. Bersingungan Donganmo. benar-benar pengalaman yang mengerikan. Nat. Bukankah kau dan Brooke Merankanakan. pernikahan abad ini? Aku sudah memutuskan untuk mengumumkan Brooke sebagai pemimpin Lynch Group saat acara pernikahan. Brooke, kau yang akan memegang kendali di Lynch Group mulai sekarang. Ini saatnya aku pensiun dan menikmati hidup. Kalian berdua harus segera, cepat-cepat, memberikan aku cucu buyut untuk menemani. Ayah. Bagaimana dengan kami? Ayah. Bu, kita harus bagaimana sekarang? Bu. Kita kehilangan segalanya. Bro, apa kakek baik-baik saja sekarang? Kabur bagus, Natalie punya keahlian medis yang hebat. Tapi masalahnya, foto ini menunjukkan Natalie ada di TKP kecelakaan mobil. Aku yakin, dia tidak terlibat dalam ini. Aku disergap di properti di Willow Falls beberapa hari lalu. Natalie mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkanku dari semua orang yang ingin menyakitiku. Dia pasti bukan salah satunya. Apakah Bibi Fiona? Orang ini tampak sederhana tapi ambisius. Tapi aku punya petunjuk. Brooke, apa yang ingin kau bicarakan denganku? Duduk. Apa? Apa maksud semua ini? Kau orang yang pintar, James. Pasti kau mengerti situasinya. Brooke, kau terburu-buru ingin menyingkirkanku sebelum kau benar-benar menguasai penuh perusahaan. Tampaknya kau tidak beda dengan Fiona. Hanya ada kita berdua di ruangan ini.
Jangan berakting lagi, James. Apa kau pikir bisa lolos dari semua ini? Brooke, apa yang kau bicarakan? Jangan-jangan kau mengira aku yang bertanggung jawab atas serangan di Willow Falls dan penyakit kakek? Bibi Fiona yang lakukan semua ini. Awalnya kukira Bibi Fiona. Tapi ada satu hal yang membuatku curiga. Ini catatan transaksi keuanganmu selama setahun. Taraker, penghasilanmu tahun ini lebih besar dari tahun-tahun kerja di keluarga Lins. Dapat dari mana uangnya? Saya membantu Tian, James, mengelola keuangan. Dan James bisa membuktikannya. Ini membuatku berpikir, mengapa kau berhubungan dengan Wesley, padahal tinggal di luar negeri? Ku cari tahu kebenarannya. Benar saja. Wesley ternyata bayaranmu. Omong kosong. Ini catatan telepon antara kau dan Wesley. Loyalitas Wesley ke keluarga Lins palsu. Sebenarnya, dia bekerja untuk kau pulang ke sini tepat saat Zoe dalam masalah. Sinua Mengra, kau pulang untuk batalkan pertunangan. Tapi tak ada yang tahu. Kau ingin balas dendam untuk Aku bisa toleransi atas perlakuanmu padaku dan Natalie. Tapi tak kusangka kau berani melakukan ini pada kakek. James, kau masih punya hati? Kau tak berhak menghakimi hatiku. Brooke, apa kau tahu apa yang sudah saya alami selama ini? Sejak Kessel mata saya sebila buta. Keluarga Lins memberikan semua kasih sayang padamu. Kau kira Fiona hanya mengejarmu? Dialah penyebab kebutaan sebagian saya ini. Dan keluarga saya melakukan apa? Tak ada yang peduli pada saya. Bahkan, wanita yang saya cintai jatuh cinta pada. Bagaimana dengan saya? Lalu saya jadi apa? James, itu bukan alasan untukmu berbuat jahat. Kakek selalu memanjakanmu. Sejak awal, kakek tahu perasaanmu pada Zoe. Makanya dia memanjakan Zoe. Tapi apa yang kau lakukan? Kau hampir membunuh kakek. Saya tawarkan penerbangan keluar untuk menyelamatkan harga dirimu. Nikmati hidupmu di luar negeri. Jika kau memilih tinggal, saya pastikan kau takkan bisa menginjakan kaki di Kreaksire lagi. Sayang, aku menantimu di salon pengantin. Istri saya di mana? Maaf, Tian Lynch, kami tidak tahu kemana istri bapak pergi. Dia baru saja di ruang ganti, sedang berpakaian. Tiba-tiba dia menghilang begitu saja. Sudah cek CCTV? Tidak ada CCTV di ruang ganti. APA. Hello, Natalie Highlang. Kansai Area Creekshire. Sekarang juga, temukan dia dengan cara apapun yang diperlukan. Di mana ruang ganti? Sebelah sini, silakan. Hello, Brooke, apa kau sangat khawatir dengan istri sekarang? Jadi, kau yang menculik Natalie. Kau tidak naik pesawat. Benar, setelah perbuatanmu padaku, aku tak mungkin pergi begitu saja. Istrimu ada padaku. Jangan teruskan jalan salah ini, masih ada waktu untuk menyerah. Aku juga tak ingin hidup, setidaknya aku bisa bawa istrimu bersama. Jangan, tenang. Aku akan segera ke sana. Bro, aku sudah lacak lokasi James. Dia tidak jauh dari sini. Bro, jangan terburu-buru. Kuharap kau tidak berniat langsung menyelamatkan Natalie tanpa rencana. James sudah gila. Dia mampu melakukan apapun. Jangan hentikan aku. Natalie menyelamatkanku. Bahkan jika harus mati, aku ingin bersamanya sampai akhir. Bro.
Percuma melawan. Aku membiusmu. Meski kau bisa melepaskan diri, kau takkan bisa kabur. James, apa maumu? Apa mauku? Sullivan Brook yang berusaha menyingkirkanku. Akhirnya, aku terpaksa membalas dendam. CK, kau hanya bisa melampiaskan pada wanita. Itu pengecut. Ku peringatkan kau, Brooke takkan biarkan ini. Ini pengecut? Aku akan tunjukkan arti pengecut. Adik iparku tercinta, kau punya tubuh yang indah. Hewan tak tahu lepaskan aku. Brooke telah menggelengkan seorang istri dariku. Sekarang jilarangku menggembel. Hahaha. Jangan sentuh aku. Pergi sana. Jika kau pergi hari ini, aku bisa menjamin hidup nyaman untukmu. Tapi kau keras kepala. Kalau begitu, habiskan saja sisa hidupmu di dalam penjara. Natalie. Jangan dekat, semuanya sudah aman. Brooke. Ayo pulang. Brooke, aku akan menyeretmu bersamaku. Brooke, akan kutembus bersamamu. Awas. Sepertinya dia tidak sempat lolos dari ledakan dinamitnya sendiri. Membanana. Dia menebus kesalahannya. Ayolah. Brooke, Natalie, syukurlah kalian baik-baik saja. Brooke, tak kusangka kau datang menyelamatkanku. Dasar gadis. Aku takkan pernah meninggalkanmu. Lupa janjiku? Aku berjanji memberikanmu pernikahan termegah. Kita sampai. Natalie, kenapa bawa aku ke sini? Sayang, bukankah kau selalu penasaran mengapa aku ingin menikahimu? Di sini, tempat cerita kita berawal. Kalau tak keberatan, coba pakai ini. Terima kasih. TAPI, bagaimana denganmu? Oh, aku baik-baik saja.